Pernahkah kalian merasakan ada sesuatu yang terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan? Sebuah warung kecil di sudut kota Bandung yang entah sejak kapan selalu penuh oleh pembeli. Aroma kaldunya menusuk hidung. Rasa mie ayamnya begitu nikmat hingga membuat orang rela antre berjam-jam. Namanya sederhana, mie ayam Bandung A.A. Agus. Banyak yang bilang rahasia kelezatannya ada pada resep turun-temurun. Tapi ada juga yang berbisik, kesuksesan A.A. Agus terlalu cepat, terlalu misterius. Dalam hitungan bulan saja, warung reyotnya berubah megah, penuh peralatan baru. Mobil mewah terparkir di depan, dan setiap malam, warung itu tetap ramai. Bahkan di jam-jam ketika perut manusia normalnya sudah tidur. Ada yang mengaku melihat sosok tinggi kurus, duduk diam di sudut warung, menatap setiap pengunjung dengan mata merah menyala. Ada pula yang bersumpah mendengar suara bisikan dari dapur, meski tidak ada siapapun di sana selain A.A. Agus. Kisah ini bukan sekadar tentang mie ayam. Ini adalah cerita tentang perjanjian yang tak terlihat, harga yang harus dibayar, dan bagaimana nafsu untuk sukses bisa menyeret seseorang pada jurang yang dalam. Selamat datang di dunia di mana rasa lezat bisa jadi adalah rasa dari sesuatu yang tak seharusnya kalian santap. Kalian tahu, di setiap kota selalu ada satu atau dua tempat makan yang namanya seperti legenda. Tempat di mana semua orang seakan sepakat kalau mau makan enak, ke sana saja. Dan di Bandung, beberapa tahun lalu, nama itu adalah mie ayam Bandung A.A. Agus. Yang menarik, awalnya tidak ada yang menganggap warung mie ayam itu istimewa. Letaknya pun tidak strategis, di pojok jalan kecil yang bahkan banyak orang Bandung sendiri tidak tahu. Warungnya sederhana, hanya bangunan setengah permanen dengan atap seng yang karatan di beberapa sudut. Meja kayu sudah kusam, bangku plastiknya retak-retak di pinggir. Bahkan mangkuknya sebagian sudah berubah warna karena terlalu sering dipakai. Bertahun-tahun, A.A. Agus, pemiliknya, hanyalah pria biasa. Usianya sekitar 40-an, tubuhnya agak gemuk, kulitnya sawo matang, dan selalu mengenakan kaos oblong polos dengan celemek lusuh. Kalau kalian melihatnya saat itu, kalian pasti akan bilang, ini cuma penjual mie ayam seperti kebanyakan. Tidak ada yang mencolok, tidak ada tanda-tanda bahwa beberapa bulan kemudian ia akan jadi pembicaraan seluruh kota. Sebelum perubahan itu terjadi, warungnya sepi. Kadang ia hanya menjual 5-7 porsi dalam sehari. Bahkan ada hari-hari di mana ia pulang lebih awal karena tidak ada satupun pembeli yang datang. Ia sudah mencoba segalanya, menambah topping, mengganti sambal, bahkan menurunkan harga. Tapi hasilnya tetap sama. Orang-orang lebih memilih mie ayam di jalan besar, yang punya tempat parkir luas dan spanduk besar. Namun suatu malam, segalanya berubah. Warga sekitar mulai memperhatikan warung A.A. Agus yang biasanya tutup jam 8 malam, mendadak buka sampai tengah malam. Dan anehnya, mulai ada pembeli yang datang larut malam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, mereka datang berkelompok, memesan dalam jumlah banyak. Dan wajah mereka seperti tidak terlalu peduli dengan harga atau rasa. Beberapa bahkan hanya duduk, diam, memandangi mangkuk mereka seolah menunggu sesuatu. Lalu, dalam hitungan minggu, perubahan itu semakin mencolok. Warung yang tadinya reot perlahan diperbaiki. Atap sengnya diganti dengan genteng baru, cat dindingnya berganti warna cerah, meja-meja baru bermunculan. A.A. Agus bahkan mulai mempekerjakan 2 orang karyawan. Samuel itu hanya dalam waktu yang terlalu singkat untuk ukuran warung kecil yang sebelumnya nyaris bangkrut. Pendapatannya jelas melonjak drastis. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dapat modal dari mana? Apakah ada investor? Tapi setiap kali ditanya, A.A. Agus hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat, rezeki dari Allah, Mang. Jawaban yang terdengar wajar, tapi tatapan matanya saat mengucapkannya, entah kenapa, membuat orang merasa tidak nyaman. Lalu, ada satu hal lagi yang semakin membuat warga penasaran. Aroma mie ayamnya berubah, bukan sekadar lebih harum, tapi seperti punya daya tarik aneh yang membuat siapapun yang mencium langsung ingin memakannya. Orang-orang yang lewat di depan warung itu mengaku, awalnya mereka hanya ingin pulang, tapi tiba-tiba merasa lapar. Padahal mereka baru saja makan di rumah. Mereka pun masuk, memesan semangkuk, dan entah kenapa, keesokan harinya mereka kembali lagi.
Kesuksesan itu meroket seperti kembang api di malam hari. Dalam 2 bulan, nama mie ayam Bandung A. Agus tersebar ke berbagai sudut kota. Orang datang dari jauh hanya untuk mencicipinya. Beberapa food blogger mulai membuat ulasan, dan setiap ulasan selalu penuh pujian. Tidak ada yang menulis tentang hal aneh, hanya nikmat, tak terlupakan, dan wajib coba. Tapi di balik pujian itu, ada cerita yang jarang diungkapkan. Beberapa warga yang tinggal di sekitar warung mulai memperhatikan kebiasaan baru A. Agus. Ia sering keluar rumah menjelang subuh, berjalan sendirian ke arah yang tidak jelas. Kadang ia kembali saat fajar, membawa kantong plastik hitam yang selalu ia sembunyikan begitu masuk rumah. Dan anehnya, setiap kali ia pulang dari perjalanan subuh itu, aroma mie ayam di warungnya menjadi jauh lebih kuat. Ada juga cerita tentang suara-suara yang terdengar dari dapur warungnya di tengah malam. Bahkan saat warung sudah tutup, suara seperti orang berbicara, tapi tidak seperti bahasa manusia yang biasa. Kadang terdengar tawa lirih, kadang seperti bisikan yang terlalu cepat untuk dimengerti. Warga yang tinggal dekat warung sering terbangun karena suara itu, tapi tidak ada yang berani menegur. Kesuksesan memang bisa datang dari mana saja, tapi yang membuat orang gelisah adalah kecepatannya. Dari warung yang hampir gulung tikar menjadi pusat keramaian hanya dalam waktu singkat. Dan setiap kali seseorang mencoba mencari tahu, mereka selalu berhadapan dengan senyum tipis A. Agus. Tatapan matanya yang sulit dibaca, dan jawaban singkat yang seolah ingin mengakhiri pembicaraan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah rezeki yang tiba-tiba datang. Tapi bagi mereka yang peka, ada aroma lain yang menguar dari mangkuk mie ayam itu. Aroma yang bukan hanya dari rempah atau ayam rebus, tapi sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding, bahkan sebelum sendok pertama menyentuh bibir. Dan sejak saat itu, warga mulai bertanya-tanya, kesuksesan ini sebenarnya dibangun dari apa? Kalian tahu, ada rasa yang bisa membuat orang tersenyum, ada rasa yang membuat orang rindu, tapi ada juga rasa yang membuat orang kembali, bukan karena suka, tapi karena tidak bisa berhenti. Mie ayam buatan A. Agus rasanya masuk ke kategori terakhir itu. Awalnya tidak ada yang bisa menjelaskan. Kuah kaldunya begitu pekat, gurihnya pas, wangi rempahnya terasa menyelimuti lidah. Ayamnya empuk, bumbunya meresap sempurna. Pokonmennya kenyal, lembut, tapi tidak mudah putus. Semua elemen itu bekerja sama menciptakan rasa yang sulit dilupakan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Orang yang memakannya sering menggambarkan sensasi aneh setelah suapan pertama. Seperti ada kehangatan yang merambat dari lidah ke dada, lalu menjalar ke seluruh tubuh. Bukan hanya kenyang, tapi seperti ada energi baru yang membuat mereka segar, bugar, dan entah kenapa merasa lebih hidup. Bagi sebagian orang, itu terdengar seperti pujian, tapi bagi mereka yang peka, rasa itu justru terasa terlalu sempurna. Rasa yang seperti ini biasanya tidak datang dari dapur biasa. Bukti lain muncul dari kebiasaan para pelanggan. Banyak di antara mereka yang awalnya hanya mencoba satu mangkuk, lalu besoknya datang lagi, lalu lagi, dan lagi, sampai tanpa sadar menjadi pelanggan tetap. Ada yang mengaku makan mie ayam A. Agus setiap hari selama berminggu-minggu, bahkan sampai menguras dompet. Yang lebih aneh, mereka yang terlalu sering makan di sana mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Kulit mereka terlihat pucat, mata mereka seperti sayu, tapi anehnya, mereka tidak pernah mengeluh sakit. Justru mereka selalu bilang, saya merasa sehat-sehat saja. Bahkan ketika berat badan menurun drastis, mereka tetap datang, duduk, dan memesan dengan senyum. Beberapa warga mulai riset. Mereka membandingkan mie ayam A. Agus dengan mie ayam lain di kota. Hasilnya, tidak ada yang mendekati rasa itu. Bahkan koki berpengalaman sekalipun tidak bisa menirunya. Ada yang bilang, rahasianya ada di kaldu yang direbus berjam-jam. Ada yang yakin bumbunya pakai resep rahasia keluarga. Tapi ada pula yang berbisik lirih, ini bukan dari bumbu biasa, ini ada campuran lain. Kata campuran lain itu membuat imajinasi liar berkeliaran. Ada yang menuduh, mungkin A. Agus memakai bahan ilegal. Ada yang bahkan berani bersumpah, rasa gurih itu berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya dimakan manusia. Rumor semakin liar ketika seorang mantan karyawannya bercerita, Ayai Meng setiap kali membuat kaldu,
A.A. Agus selalu menutup pintu rapat-rapat. Tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang melihat. Proses itu berlangsung lama, dan saat pintu dibuka, aroma yang keluar begitu menyengat, membuat perut bergejolak antara lapar dan mual. Karyawan itu juga pernah melihat sesuatu, sedikit saja, tapi cukup membuatnya tidak bisa tidur seminggu. Di antara tumpukan ayam rebus, ia melihat benda lain yang warnanya pucat dan bentuknya mirip tangan manusia. Saat itu, ia mencoba meyakinkan diri bahwa matanya salah lihat, tapi setiap kali ia mencoba menghapus ingatan itu, rasa mie ayam yang pernah ia makan di sana selalu membawanya kembali pada bayangan yang sama, yang membuat suasana semakin janggal. Ada satu kelompok pelanggan yang datang setiap malam Jumat. Mereka duduk di meja yang sama, memesan dalam jumlah besar, tapi jarang berbicara. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan cara mereka mengunyah mie ayam itu lambat, seperti sedang melakukan ritual. Tidak pernah ada tawa, tidak ada obrolan, hanya suara sendok, sumpit, dan seruput kuah yang terasa mengganggu telinga. Beberapa pelanggan biasa mulai menjauh setelah melihat itu, tapi bagi sebagian yang lain, rasa mie ayam itu terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka tetap datang, bahkan jika harus menunggu lama. Ada satu kisah yang cukup mengerikan. Seorang mahasiswa mengaku, setelah makan di sana, ia bermimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia berada di dapur warung itu. Di sana, ia melihat panci besar yang mendidih, dan di dalamnya bukan hanya potongan ayam, tapi bagian-bagian tubuh manusia. Setiap kali ia mencoba lari, suara A.A. Agus terdengar di belakangnya, memanggil dengan nada ramah, "Makan lagi, makan lagi." Mahasiswa itu memutuskan untuk tidak pernah kembali ke warung tersebut. Tapi, anehnya, seminggu kemudian, ia terlihat duduk di salah satu meja, memakan mie ayam itu dengan lahap, seolah lupa pernah bermimpi buruk. Saat temannya bertanya kenapa ia kembali, jawabannya singkat, "Saya kangen rasanya." Dan disitulah letak bahayanya. Bukan hanya soal rasa, tapi tentang ikatan aneh yang terbentuk antara mie ayam itu dan orang-orang yang memakannya. Ikat yang membuat logika berhenti bekerja dan hanya menyisakan satu keinginan, makan lagi. Kelezatan itu, bagi banyak orang, adalah anugerah. Tapi bagi mereka yang mengerti, itu adalah jerat yang halus, memikat, dan mematikan. Di setiap lingkungan, kabar selalu menyebar lebih cepat dari angin. Apalagi di kota seperti Bandung, di mana warung makan yang ramai bisa jadi bahan obrolan berhari-hari, dan warung mie ayam Bandung A.A. Agus sudah jadi topik utama sejak rasa mie ayamnya mulai dikenal. Awalnya, gosip itu ringan. Orang-orang hanya membicarakan betapa enaknya mie ayam tersebut. Di warung kopi, di pasar, bahkan di pos ronda, obrolannya selalu sama. "Udah nyobain mie ayam A.A. Agus belum? Gila, rasanya mantap banget." Ada yang bercerita sampai rela antre berjam-jam. Ada yang bangga sudah makan di sana 3 kali dalam seminggu. Tapi, seperti semua cerita yang terlalu sering diulang, lama-lama ada yang mulai mempertanyakan. Ada yang mengeluh. Katanya setiap kali makan di sana, rasanya lapar lagi, tidak lama setelahnya. Bukan lapar biasa, tapi lapar yang membuat kepala pusing kalau tidak dipenuhi. Ada juga yang bilang, semakin sering makan, semakin susah berhenti. Bahkan ada seorang ibu rumah tangga yang sampai terpaksa meminjam uang tetangga hanya untuk bisa beli mie ayam itu setiap hari. Di pasar, cerita lain mulai muncul. Konon, ada yang pernah melihat A.A. Agus membawa kantong plastik hitam besar ke arah sungai pada jam 3 pagi. Kantong itu basah dan bentuknya aneh, seperti berisi sesuatu yang tidak wajar. Tapi saat orang itu mencoba mendekat, A.A. Agus menoleh, menatapnya lama, lalu tersenyum. Anehnya, setelah kejadian itu, orang yang melihat justru mulai sering makan di warungnya dan tidak pernah mau bicara soal apa yang ia lihat. Gosip mulai bercabang. Ada versi yang bilang A.A. Agus mendapat resep rahasia dari leluhurnya, tapi harus melakukan ritual tertentu setiap malam Jumat. Ada juga yang percaya ia bertemu penolong di pasar malam, sosok berpakaian serba hitam yang memberinya bungkusan misterius. Dan sejak malam itu, rasanya mie ayamnya berubah. Yang paling menyeramkan datang dari seorang bapak tua, mantan tukang ojek yang sering mangkal dekat warung tersebut. Ia bercerita bahwa suatu malam, saat hujan deras,
Ia berteduh di depan warung A.A. Agus yang sudah tutup. Lampu di dalam mati, tapi ia mendengar suara gaduh dari dapur. Ia mengintip lewat celah jendela, dan ia bersumpah melihat A.A. Agus berdiri di depan panci besar, mengaduk-aduk isinya dengan wajah serius. Tapi yang membuatnya lari ketakutan. Di sisi lain dapur, ia melihat sosok tinggi, kurus, dengan kulit pucat dan mata merah menyala, berdiri. Diam menatap panci itu. Cerita itu sempat membuat heboh. Tapi anehnya, bapak tua itu tiba-tiba pindah dari lingkungan tersebut seminggu kemudian, tanpa kabar. Dan orang-orang yang mencoba mencari keberadaannya tidak pernah menemukan jejaknya. Lagi, ada juga gosip yang lebih halus yang datang dari pelanggan setia. Mereka mengaku pernah berbincang santai dengan A.A. Agus, dan tanpa sadar, setiap kali A.A. Agus menatap mata mereka sambil tersenyum, ada perasaan aneh yang membuat mereka tidak ingin bertanya terlalu jauh. Seolah ada sesuatu di dalam tatapan itu yang berkata, "Jangan kepo, nanti nyesel." Di pos ronda, para bapak-bapak sering berdebat tentang kebenaran rumor pesugihan. Ada yang bilang semua itu cuma fitnah, orang iri. Tapi ada juga yang mengingatkan, kalau rezeki datang terlalu cepat dan terlalu besar, pasti ada harga yang harus dibayar. Salah satu dari mereka bahkan mengutip pepatah lama, kalau ada rasa yang bikin lupa segalanya. Bisa jadi itu bukan rasa beat. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga beberapa ustadz dan tokoh masyarakat. Ada yang mencoba menegur A.A. Agus secara halus, menanyakan rahasia kesuksesannya. Jawaban A.A. Agus selalu sama, singkat, sopan, dan menutup topik. Tapi anehnya, mereka yang pernah menegurnya jarang sekali terlihat di warung itu setelahnya. Bukan tapi karena mereka justru jarang keluar rumah, dan kalaupun keluar, wajah mereka terlihat pucat dan lemas. Puncak dari semua gosip itu terjadi ketika seorang remaja hilang. Ia terakhir terlihat sedang membantu di dapur warung A.A. Agus. Menurut ibunya, malam itu anaknya pulang terlambat, membawa bungkusan mie ayam. Setelah makan, ia bilang mau kembali ke warung untuk membantu bersih-bersih, tapi tidak pernah kembali. Pihak keluarga melapor ke polisi, tapi tidak ada bukti, tidak ada saksi. Dan anehnya, beberapa hari setelahnya, ibunya tiba-tiba berhenti mencari dan malah sering terlihat makan di warung itu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Sejak itu, gosip tentang pesugihan semakin kencang. Bagi sebagian orang, ini hanya cerita untuk menakut-nakuti. Tapi bagi mereka yang pernah makan di sana, gosip itu seperti punya bobot tersendiri. Karena di setiap suapan, selalu ada rasa nikmat yang dibarengi dengan rasa bersalah, rasa penasaran yang mematikan. Dan di tengah semua bisik-bisik itu, satu pertanyaan terus bergema. Jika benar, A.A. Agus melakukan perjanjian gelap demi kesuksesannya, siapa yang menjadi tumbalnya? Ada satu kebiasaan di warung mie ayam Bandung A.A. Agus yang tidak semua orang tahu. Warung itu selalu buka sampai larut malam. Bahkan di saat warung-warung lain sudah tutup sejak jam 10, A.A. Agus justru terlihat semakin sibuk melayani. Bagi pelanggan biasa, jam malam itu hanyalah waktu makan tambahan. Tapi bagi warga sekitar, malam-malam di warung itu justru terasa ganjil. Beberapa orang bercerita, kalau datang terlalu larut, suasana warung terasa berbeda. Bukan lagi riuh dengan obrolan atau tawa pelanggan, melainkan sunyi. Nairis Heneng, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah denting sumpit, sendok yang beradu pelan di mangkuk, dan isapan kuah yang dilakukan dengan perlahan. Dan di jam-jam itu, ada satu meja yang selalu ditempati sosok yang sama. Sosok itu tinggi, kurus, dan selalu duduk, membungkuk. Pakaiannya aneh, seperti jas panjang berwarna gelap yang sudah lusuh, lengkap dengan topi lebar yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Tidak ada yang pernah melihatnya melepas topi itu. Bahkan ketika makan, gerakannya lambat, seperti sedang meresapi. Setiap suapan dengan penuh kesadaran. Yang membuat orang tidak nyaman adalah pelanggan itu tidak pernah terlihat memesan. Begitu A.A. Agus melihatnya masuk, ia langsung menyiapkan semangkuk mie ayam dan meletakkannya di meja. Tanpa ada kata-kata, seolah keduanya sudah paham satu sama lain. Beberapa orang yang pernah duduk di meja dekat sosok itu mengaku, hawa di sekitarnya dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang membuat tulang punggung terasa kaku. Ada pula yang bilang, jika menoleh terlalu lama ke arahnya,
Pandangan mereka tiba-tiba gelap sesaat, lalu muncul bayangan aneh, seperti wajah-wajah pucat yang berteriak, tanpa suara. Anehnya, setiap kali sosok itu selesai makan, ia tidak pernah membayar. Ia hanya duduk sebentar, menatap kosong ke arah panci besar di dapur, lalu berdiri dan keluar pelan-pelan. Pintu warung tidak pernah berbunyi ketika ia lewat. Padahal, untuk orang lain, bunyi engselnya selalu terdengar jelas. Beberapa warga mulai memperhatikan pola kedatangannya. Sosok itu hampir selalu muncul di malam Jumat, kadang juga di malam-malam tertentu yang mereka sebut malam angin mati, ketika udara terasa pengap dan langit seperti berat menahan hujan. Dan setiap kali ia datang, keesokan harinya ada saja kabar buruk. Entah itu kematian mendadak, orang hilang, atau kecelakaan yang anehnya terjadi di sekitar lingkungan itu. Seorang mahasiswa pernah iseng mencoba memotret sosok itu dari jarak jauh, tapi hasilnya fotonya kosong. Tidak ada sosok yang terekam, hanya kursi kosong dengan mangkuk mie ayam di atas meja. Mahasiswa itu mengira kameranya rusak, tapi ketika ia memotret hal lain di warung, hasilnya normal. Sejak itu, ia tidak pernah berani mengarahkan kamera ke arah meja tersebut lagi. Pernah juga ada satu kejadian yang membuat semua orang di warung malam itu terdiam. Seorang pelanggan baru yang tidak tahu apa-apa tanpa sengaja duduk di meja langganan sosok tersebut. Ketika ia sedang menunggu pesanan, pintu warung terbuka dan sosok itu masuk. Ia berdiri di dekat meja itu. Lama sekali, tidak berkata apa-apa, hanya menatap pelanggan tersebut. Dan entah kenapa, wajah pelanggan itu mendadak pucat seperti kehilangan seluruh darah di tubuhnya. Ia bangkit, pindah meja tanpa protes, dan meninggalkan mangkuk yang belum disentuh. Sosok itu pun duduk di kursinya, lalu mulai makan seperti biasa. Beberapa orang percaya sosok misterius itu bukanlah manusia. Ada yang menyebutnya sebagai penjaga perjanjian, makhluk yang datang untuk memastikan A.A. Agus memenuhi kesepakatan gelapnya. Ada juga yang percaya sosok itu adalah pelanggan istimewa yang menjadi penghubung antara dunia manusia dan sesuatu di luar sana. Yang jelas, tidak ada satupun yang berani menegur atau bertanya siapa dia, karena semua yang pernah mencoba entah menghilang, entah berubah sikap menjadi aneh dan pendiam, seolah kehilangan bagian dari diri mereka. Dan meskipun semua cerita itu beredar, warung A.A. Agus tetap ramai. Bahkan ada yang sengaja datang larut malam, berharap bisa melihat sosok itu secara langsung. Tapi setelah melihatnya sekali, kebanyakan tidak pernah datang lagi. Bagi mereka yang masih nekat bertahan, satu pertanyaan selalu menghantui di setiap suapan terakhir. Apakah rasa lezat ini sebanding dengan risiko yang datang bersamanya? Setiap warung punya suara khasnya. Ada bunyi panci beradu, dentingan sendok, suara air mendidih, atau aroma bumbu yang diaduk. Tapi di warung mie ayam Bandung A.A. Agus, suara yang terdengar di malam hari bukan suara biasa. Karyawan yang pernah bekerja di sana bercerita, dapur warung itu seperti punya jam hidup sendiri. Saat siang, dapurnya normal, sibuk tapi wajar. Tapi begitu malam tiba, terutama menjelang tengah malam, suasananya berubah. Sering terdengar suara dari dalam dapur, meski pintunya terkunci rapat. Kadang terdengar bisikan, seperti 2 atau 3 orang yang sedang berbicara pelan, tapi bahasanya tidak mirip bahasa Sunda, Indonesia, atau bahasa lain yang dikenal. Suaranya datar, panjang, kadang seperti mendengung, lalu berubah menjadi tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada yang pernah mendengar suara langkah kaki berat di dalam dapur. Meski semua karyawan sudah pulang dan hanya A.A. Agus yang tersisa, langkah itu berirama pelan, seakan sesuatu yang besar sedang berjalan mondar-mandir. Kadang, langkah itu diiringi suara seperti sesuatu yang diseret di lantai. Yang paling sering terdengar adalah bunyi ketukan. Tok tok tok, selalu 3 kali, diikuti jeda panjang, lalu 3 ketukan lagi. Tidak ada yang tahu siapa yang mengetuk atau dari mana asalnya. Bunyi itu tidak seperti berasal dari pintu, tapi dari dalam panci besar tempat A.A. Agus merebus kaldunya. Seorang karyawan pernah menceritakan pengalamannya. Suatu malam, ia disuruh pulang lebih awal, tapi ia lupa dompetnya tertinggal di meja dekat dapur. Saat kembali untuk mengambilnya, ia mendengar suara yang membuatnya berhenti melangkah. Suara itu terdengar jelas dari balik pintu dapur yang sedikit terbuka.
Suara itu seperti erangan, lirih, tapi penuh penderitaan. Disusul suara cipratan air mendidih, dan sesuatu seperti tulang yang retak. Karyawan itu mengintip sedikit, dan ia melihat bayangan besar bergerak di dalam, jauh lebih besar dari tubuh manusia biasa. Di sudut dapur, ada sosok tinggi yang membungkuk. Tangannya panjang sekali, sedang memasukkan sesuatu ke dalam panci. Karyawan itu tidak berani melihat lebih lama. Ia langsung pergi tanpa mengambil dompetnya malam itu. Keesokan harinya, saat kembali di siang hari, dompetnya sudah ada di atas meja. Tapi ada satu hal yang membuatnya ngeri. Dompet itu basah, seperti habis dicelupkan ke dalam air. Dan ada aroma kaldu yang menyengat. Warga sekitar juga punya kisahnya sendiri. Rumah yang letaknya tepat di belakang warung mengaku sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara nyanyian aneh dari dapur warung. Nyanyian itu pelan, monoton, tapi lama-lama seperti memanggil. Pemilik rumah pernah mencoba mengabaikannya, tapi istrinya mengaku pernah berjalan sambil tidur ke arah warung saat suara itu terdengar. Untungnya, pintu belakang warung terkunci, dan ia sadar sebelum melangkah lebih jauh. Suara-suara itu tidak hanya terdengar di malam hari. Ada pelanggan yang pernah mengaku mendengarnya siang bolong. Saat makan, ia mendengar suara ketukan dari dapur, padahal saat itu Agus sedang melayani di luar. Pelanggan itu bertanya bercanda, "Ada yang ngetok dari dalam panci, Kang?" Agus hanya menatapnya lama sekali, lalu tersenyum. Pelanggan itu mengaku tidak bisa melanjutkan makan dan memilih pergi. Yang paling membuat merinding adalah cerita dari seorang anak kecil. Ibunya membawanya makan di warung itu. Saat ibunya sibuk membayar, anak itu berdiri dekat pintu dapur. Ketika ditanya apa yang ia lakukan, anak itu berkata santai, "Aku dengar orang di dalam panci minta keluar." Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di balik pintu dapur itu setiap malam. Tapi satu hal yang jelas, suara-suara itu bukan berasal dari ayam, bukan dari air mendidih, dan bukan dari manusia biasa. Bagi mereka yang pernah mendengar langsung, suara itu akan terus terngiang di kepala. Kadang terdengar saat mencoba tidur, kadang muncul tiba-tiba di tengah keramaian. Dan semakin sering mengingatnya, semakin kuat rasa ingin kembali ke warung itu. Seolah suara itu tidak hanya memanggil, tapi juga mengikat. Di awal kesuksesannya, Agus dikenal sebagai sosok ramah. Ia suka menyapa pelanggan dengan tawa lebar, memanggil mereka dengan sebutan akrab, bahkan sesekali mengobrol panjang sambil menunggu mie matang. Tapi seiring waktu, sikap itu mulai memudar. Orang-orang yang mengenalnya sejak lama mulai menyadari perubahan kecil yang perlahan menjadi besar. Senyumnya kini terasa kaku, seperti senyum yang dipaksakan hanya untuk formalitas. Matanya dulu hangat dan hidup, kini sering kosong, menatap lurus ke depan tanpa fokus. Dan kalaupun ia menatap seseorang, tatapan itu terlalu lama, terlalu dalam, seolah mencoba membaca isi kepala orang tersebut. Ia jarang sekali ikut bercanda dengan pelanggan. Jika ada yang bertanya terlalu banyak soal rahasia mie ayamnya, ia hanya tersenyum tipis lalu beralih membicarakan hal lain. Beberapa orang bahkan mengaku mendapat tatapan dingin darinya, tatapan yang membuat mereka mendadak ingin menghentikan pembicaraan. Perubahan itu juga terasa di warungnya. Kalau dulu musik dangdut atau radio lokal sering mengalun pelan, kini warung lebih sering sunyi. Tidak ada lagi obrolan riuh antara Agus dan karyawan. Semua bekerja dalam diam, seolah ada aturan tak tertulis untuk tidak berbicara terlalu banyak. Yang membuat warga makin resah adalah kebiasaannya keluar rumah di jam-jam aneh. Beberapa kali ia terlihat berjalan sendirian di gang sempit menjelang subuh, membawa kantong hitam besar yang dipegang erat. Saat ada yang mencoba menyapanya, ia hanya mengangguk tanpa bicara, lalu mempercepat langkah. Seorang tetangga pernah mencoba bercanda, "Wah Kang, bawa sarapan buat siapa itu?" Agus menoleh, tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata, dan dengan suara pelan, ia menjawab, "Bukan sarapan. Ini untuk nanti malam." Tetangga itu mengaku, setelah mendengar kalimat itu, ia merasa dingin di tengkuknya dan memutuskan tidak lagi mencoba bercanda. Perubahan sikapnya juga terlihat pada kebiasaannya di dapur. Kalau dulu pintu dapur sering terbuka sekerongsa lalu tertutup rapat, karyawan dilarang masuk tanpa izin, bahkan untuk sekadar mengambil piring. Jika ada yang ketahuan masuk tanpa dipanggil, mereka langsung diberhentikan keesokan harinya.
Yang paling mencolok adalah caranya memandang pelanggan tertentu. Kadang, saat ada pengunjung baru, ia akan memperhatikan mereka sejak masuk, seolah menilai sesuatu. Kalau tatapannya bertahan cukup lama, biasanya pelanggan itu akan mendapat porsi mie ayam yang berbeda. Kuahnya lebih pekat, potongan ayamnya lebih banyak, dan anehnya, pelanggan-pelanggan yang mendapat porsi khusus ini sering kembali lagi, lebih sering daripada yang lain. Beberapa teman lamanya mencoba mengajaknya bicara, menanyakan kabar, bahkan mengundangnya ke acara kumpul kampung. Tapi hampir selalu, jawabannya sama. Ia sibuk, tidak bisa meninggalkan warung, dan kalau dipaksa, ekspresinya berubah tegang. Lalu ia mengakhiri percakapan dengan alasan yang terdengar dibuat-buat. Ada satu cerita dari seorang pemasok bahan makanan. Ia menggetekkan, suatu malam ia mengantar pesanan ayam ke warung itu. Saat mengetuk pintu belakang, tidak ada jawaban. Tapi ia mendengar suara langkah mendekat, berat, pelan, dan saat pintu terbuka, yang berdiri di sana adalah A. Agus. Matanya merah, seperti kurang tidur, tapi pandangannya tajam dan menusuk. Ia tidak mengucapkan terima kasih, hanya mengambil ayam itu, lalu menutup pintu tanpa kata. Perubahan-perubahan kecil itu, jika dilihat satu persatu, mungkin tidak berarti. Tapi bila disatukan, jelas ada sesuatu yang tidak wajar. Warga mulai berbisik, mengatakan bahwa A. Agus kini seperti orang yang sedang menyembunyikan beban besar. Beban yang membuatnya terjaga di malam hari, berjalan di jam-jam sepi, dan menatap orang dengan cara yang membuat mereka ingin segera pergi. Namun yang paling menakutkan adalah bagaimana ia tetap tersenyum setiap kali ada yang menyebut mie ayamnya enak. Senyum itu bukan senyum bangga, tapi lebih seperti senyum puas milik seseorang yang tahu ia sudah membuat orang itu ketagihan dan tidak akan bisa lepas. Awalnya, tak ada yang aneh pada pelanggan mie ayam Bandung, A. Agus. Mereka datang, makan, lalu pulang dengan perut kenyang dan hati puas. Tapi perlahan, cerita-cerita aneh mulai muncul, seperti benong-benong tipis yang, jika ditarik, mengungkap pola yang jauh lebih mengerikan. Salah satunya datang dari seorang mahasiswa bernama Randy. Ia pertama kali mencoba mie ayam Karena diajak temannya. Setelah suapan pertama, ia bilang rasanya luar biasa, gurih, kaya rempah, tapi ada sensasi hangat yang menelusup pelan dari lidah ke tengkuk. Malam itu, ia bermimpi berada di sebuah meja panjang, penuh makanan, tapi di sekelilingnya duduk orang-orang yang wajahnya kabur. Dan di ujung meja, ada sosok tinggi kurus dengan senyum lebar, memandanginya. Randy bangun dengan keringat dingin, tapi bukannya takut, ia justru merasa lapar. Lapar yang hanya bisa dipuaskan dengan mie ayam itu. Ada pula Ibu Sumarni, penjual sayur di pasar. Ia biasa makan di warung A. Agus seminggu sekali. Tapi setelah beberapa kali, ia mengaku selalu terbangun tengah malam dengan perut keroncongan. Dan setiap kali itu terjadi, wajah A. Agus muncul sekilas di pikirannya. Anehnya, ia tak merasa itu aneh. Sampai suatu pagi, ia mendapati di mejanya ada semangkuk mie ayam hangat. Ia yakin ia tinggal sendirian dan tak ada yang masuk rumahnya. Saat ditanya, ia hanya menjawab pelan. Mungkin A. Agus baik hati, tapi tatapannya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Kejadian paling mencolok dialami pasangan muda, Dedi dan Rina. Mereka mengaku sering mendapat porsi yang lebih besar dari pelanggan lain. Suatu malam, setelah makan di warung itu, Rina merasa mual. Saat Dedi menemaninya ke kamar mandi, ia melihat istrinya memuntahkan sesuatu yang bukan makanan biasa, melainkan gumpalan rambut basah bercampur darah. Esoknya, Rina berkata ia tidak ingat kejadian itu, dan malah mengajak Dedi kembali makan di sana. Tidak semua kejadian aneh itu bersifat fisik. Beberapa pelanggan mulai melaporkan perasaan diawasi setelah makan di sana. Mereka mengaku sering merasa ada yang berdiri di sudut kamar mereka di malam hari, hanya mengamati dalam diam. Saat lampu dinyalakan, tentu saja tidak ada siapa-siapa, tapi jejak langkah basah terlihat di lantai, seolah seseorang baru saja masuk dengan kaki kotor. Beberapa orang mengalami perubahan selera makan yang drastis. Mereka mulai menolak makanan lain. Bahkan makanan kesukaan mereka dulu terasa hambar. Mereka hanya menginginkan satu hal,
mie ayam itu. Seorang sopir angkot bahkan sampai menjual jam tangannya hanya untuk bisa makan di sana setiap malam. Puncaknya, seorang pelanggan tetap bernama Pak Juhari tiba-tiba menghilang. Wogat melihatnya malam sebelumnya, duduk sendirian di warung A.A. Agus, memesan porsi kedua. Saksi mengatakan, saat itu warung sudah hampir tutup, dan hanya Pak Juhari serta A.A. Agus yang ada di dalam. Keesokan harinya, kursi yang biasa ditempatinya masih tertarik keluar, sendoknya masih di mangkuk. Tapi, ia tak pernah pulang. Meski begitu, anehnya, tidak ada yang benar-benar berhenti makan di warung itu. Bahkan orang-orang yang mengalami kejadian aneh sekalipun, selalu kembali, seolah-olah mereka tidak punya pilihan lain. Ada sesuatu yang menahan mereka, sesuatu yang membuat mereka rela menutup mata terhadap ketakutan, demi merasakan lagi kelezatan yang menjerat mereka sejak suapan pertama. Dan di balik semua itu, Agus hanya terus tersenyum, menatap setiap pelanggan yang kembali, seakan menghitung siapa yang akan menjadi pilihan berikutnya. Di balik kesibukan warung mie ayam itu, ada sosok yang jarang diperhatikan pelanggan, para karyawannya. Mereka yang tiap pagi menyiapkan bahan, mencuci mangkuk, mengaduk kuah panas, dan melayani pembeli. Wajah-wajah lelah tapi selalu tersenyum, seakan terbiasa dengan ritme kerja yang padat. Namun, di warung A.A. Agus, para karyawan seperti hanya bertahan sebentar. Awalnya, orang mengira hal itu wajar. Gaji kecil, kerja berat, mungkin membuat mereka cepat keluar. Tapi bila diperhatikan, ada pola aneh setiap kali karyawan lama menghilang. Tak pernah ada cerita ia bekerja di tempat lain. Mereka benar-benar hilang, tak kembali ke rumah, tak muncul di kampung asal. Bahkan keluarganya tak tahu kemana perginya. Salah satu yang paling diingat warga adalah Darto, anak muda perantauan dari Ciamis. Ia ramah, lincah, dan sering mengobrol dengan pelanggan. Darto sempat bercerita bahwa ia sering diminta A.A. Agus untuk lembur sampai larut, bahkan setelah warung tutup. Katanya, ada pekerjaan khusus di dapur yang hanya boleh ia kerjakan. Berdua dengan A.A. Agus, saat ditanya pekerjaan seperti apa, Darto hanya tersenyum canggung, lalu bergumam, "Ya, bantu-bantu masak, tapi buat tamu khusus." Malam terakhir sebelum menghilang, beberapa warga melihat Darto keluar sebentar, membeli sesuatu di warung kecil dekat pasar. Penjual warung itu mengaku Darto terlihat pucat, matanya merah dan tangganya gemetar. Saat ditanya apakah ia sakit, Darto hanya menjawab lirih, "Saya nggak bisa tidur. Setiap tutup mata, rasanya ada yang bisikin, nyuruh saya ikut dia ke tempat gelap." Keesokan paginya, warung tetap buka seperti biasa. A.A. Agus bekerja seperti tak terjadi apa-apa. Saat ada pelanggan yang bertanya soal Darto, ia menjawab santai, "Oh, dia pulang kampung. Katanya mau bantu orang tua." Namun, keluarga Darto di Ciamis bersumpah mereka tak pernah melihatnya pulang. Mereka bahkan sempat mencari ke Bandung, tapi tak ada jejak. Beberapa minggu kemudian, karyawan baru masuk menggantikan Darto, seorang pria paruh baya bernama Ujang. Awalnya, semua normal, tapi 3 bulan kemudian, cerita yang sama terulang. Menghilang tanpa kabar. Kali ini, tetangga warung mengaku mendengar suara aneh dari dapur malam sebelumnya, seperti suara benda berat diseret di lantai, disusul bunyi gemerincing mangkuk, dan tawa lirih yang bukan suara A.A. Agus. Ada satu karyawan lama yang bertahan cukup lama, namanya Tini. Ia jarang bicara, tapi suatu malam, ia memberanikan diri bercerita kepada seorang pelanggan setia. Tini mengaku pernah melihat sesuatu di dapur. Bagian belakang, sebuah meja besar dengan mangkok berisi mie ayam. Tapi, di sampingnya, ada baskom besar berisi daging mentah yang bentuknya aneh, tidak seperti ayam atau sapi. Daging itu berwarna gelap, baunya tajam, dan setiap kali ia menatapnya terlalu lama, ia merasa mual. Saat ia menanyakan asal daging itu, Agus hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau mau tetap kerja di sini, jangan pernah tanya lagi." Tak lama setelah itu, Tini pun hilang. Keluarganya sempat datang mencari ke warung, tapi A.A. Agus bersikeras Tini sudah berhenti dan pergi. Anehnya, pada malam hari setelah keluarga Tini pulang, ada pelanggan yang mengaku melihat sosok perempuan berdiri di belakang dapur, dengan mata kosong, rambut terurai, dan kulit pucat. Mirip Tini, tapi gerakannya kaku seperti boneka.
Dari semua kejadian itu, warga mulai sadar hilangnya para karyawan bukan kebetulan. Seolah setiap beberapa bulan sekali, warung itu memerlukan seseorang untuk sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan selama para pelanggan tetap terhipnotis oleh mie ayamnya, tak ada yang benar-benar berani membongkar rahasia itu. Agus, ayah tetap tersenyum ramah setiap hari. Tapi bagi mereka yang pernah kehilangan seseorang di warung itu, senyum itu bukan ramah. Itu adalah senyum seseorang yang tahu rahasia gelapnya akan tetap aman. Kadang, rahasia itu seperti bau busuk yang disembunyikan di bawah karpet. Lama-lama, sebesar apapun usaha menutupinya, tetap akan tercium rahasia Agus. Akhirnya terungkap. Awalnya hanya potongan-potongan cerita yang berserakan. Hilangnya para karyawan, pembeli yang merasa aneh setelah makan, pengunjung misterius. Di malam hari semuanya seperti teka-teki tanpa gambar utuh. Sampai suatu malam, seorang pria tua datang ke warung itu. Ia tidak memesan apapun, hanya duduk di meja paling pojok, menatap Agus yang sedang mengaduk kuah mie. Pandangan mereka bertemu. Dan di momen itu, wajah Agus berubah. Bukan marah, bukan kaget, tapi pucat, seperti melihat bayangan dari masa lalu. Pria tua itu adalah mantan dukun dari sebuah desa di pinggiran Garut. Ia mengenal Agus dari bertahun-tahun lalu, sebelum warungnya ramai. Katanya, waktu itu Agus datang padanya, memohon bantuan untuk bisa sukses dan cepat kaya. Tapi sang dukun menolak, karena tahu konsekuensi dari pesugihan yang diminta. Agus tak menyerah. Ia pergi mencari dukun lain yang lebih gelap dan menemui sosok yang hanya dikenal dengan nama Ki Wiryo, seorang paranormal yang konon sudah lama bersekutu dengan sesuatu yang bukan manusia. Dari cerita sang pria tua, diketahui bahwa perjanjian itu sederhana tapi mengerikan. Agus akan diberi kelancaran usaha, pelanggan tak akan pernah sepi, dan mie ayamnya akan selalu terasa lebih nikmat dari yang lain. Sebagai gantinya, setiap beberapa bulan sekali, ia harus memberikan tumbal. Tidak sembarangan orang, harus seseorang yang bekerja dengannya, orang yang sering berada di dapur, yang tanpa sadar sudah ikut terikat dengan energi warung itu. Tumbal itu tidak selalu mati di depan mata. Kadang, mereka diambil secara halus, hilang tanpa jejak, dibawa oleh sesuatu ke tempat yang tak akan bisa ditemukan manusia. Dan dari daging mereka, bagian-bagian tertentu akan dipinjam untuk ritual yang konon memberi rasa unik pada kuah dan topping mie ayam. Rasa yang membuat orang tak bisa berhenti memakannya. Sang dukun tua mengaku, perjanjian seperti ini tak bisa dibatalkan dengan mudah. Setiap kali tumbal diambil, ikatan dengan makhluk pemberi berkah akan semakin kuat. Jika Agus berhenti memberi tumbal, maka gantinya adalah nyawanya sendiri, diambil secara perlahan dan penuh penderitaan. Malam itu, di hadapan beberapa pelanggan yang kebetulan masih makan, pria tua itu berdiri dan berkata lantang, "Berhentilah, Gus. Sebelum giliranmu tiba, makhluk itu tak akan puas selamanya. Dan ketika waktunya datang, kau akan merasakan lapar yang tak pernah bisa kau kenyangkan." Agus hanya terdiam. Tangannya menggenggam sendok sayur begitu kuat, sampai buku jarinya memutih. Lalu, ia tertawa kecil. Tawa yang dingin, tanpa humor, seolah mengatakan, "Sudah terlambat." Sejak malam itu, warung memang tetap buka seperti biasa. Tapi, beberapa orang mengaku tatapan mata Agus berubah. Lebih dalam, lebih kosong, seperti sedang memandang sesuatu yang hanya ia lihat. Dan di dapur, aroma kuah mie ayamnya semakin kuat. Tapi jika diperhatikan baik-baik, ada aroma lain yang samar. Aroma basid, seperti darah. Warga yang tahu kebenaran mulai menjauh. Tapi anehnya, warung itu tetap ramai. Pelanggan baru terus berdatangan, tanpa tahu apa yang mereka makan. Seolah rasa nikmat itu sudah cukup untuk membungkam rasa takut. Dan di balik semua itu, Agus tahu ia sedang menghitung waktu. Waktu sampai perjanjian itu menagih bayaran terakhirnya. Akhirnya, seperti semua cerita tentang perjanjian gelap, waktunya tiba. Malam itu, Bandung diguyur hujan deras. Jalanan basah, lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di genangan air. Warung mie ayam Agus tetap buka, meski pelanggan lebih sedikit dari biasanya. Sekitar pukul 10 malam, seorang pria muda masuk. Rambutnya basah kuyup, matanya merah seperti kurang tidur. Ia duduk di meja dekat dapur,
dan memesan semangkuk mie ayam. Agus meliriknya sekilas, lalu mengangguk. Tapi saat mie itu disajikan, pria itu hanya menatapnya. Senyumnya perlahan melebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Pelanggan yang duduk di meja lain mengatakan, udara di warung tiba-tiba menjadi dingin. Lampu berkelip-kelip. Agus berdiri, terpaku, sendok sayur masih di tangannya. Bibirnya bergerak, seperti berbisik pada seseorang yang tak terlihat. Kemudian, pintu dapur terbuka. Dari sana keluar sosak-sosak yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh basah seperti baru diangkat dari sungai yang dalam. Sebagian wajah mereka pernah dikenali warga, karyawan yang hilang, pelanggan yang tak pernah pulang. Mereka berjalan pelan, mengelilingi Agus. Pria muda yang datang pertama kali mengangkat kepalanya, dan suaranya terdengar bukan seperti suara manusia. Waktumu habis, Gus. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan, hanya bunyi hujan yang semakin deras, bercampur dengan suara kursi yang terbalik. Pelanggan yang sempat ada di dalam berlari keluar, tak pernah kembali. Dan ketika pagi tiba, warung itu sudah kosong. Panci besar masih di atas kompor, kuahnya masih panas. Tapi Agus lenyap tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, warga yang penasaran masuk ke warung itu. Mereka menemukan sesuatu di dinding belakang dapur. Coretan hitam seperti jelaga, membentuk simbol yang tak dimengerti. Di bawahnya ada tulisan, "Summer," seperti digoreskan dengan ujung sendok. Lapar tak pernah mati. Sejak saat itu, warung mie ayam itu dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh di sekitarnya, cat mengelupas, jendela pecah. Tapi ada cerita yang terus beredar, bahwa pada malam tertentu, terutama saat hujan, aroma mie ayam itu kembali tercium. Hangat, gurih, dan mengundang. Dan jika kau mengikuti aromanya, kau akan mendapati warung itu seakan hidup kembali. Lampunya menyala, kursinya rapi, dan di balik meja, ada seorang pria dengan senyum yang sama, siap menyajikan semangkuk mie ayam yang tak akan pernah kau lupakan. Pesan moralnya, kesuksesan instan selalu punya harga, dan harga itu jarang dibayar dengan uang. Kadang, yang kau korbankan jauh lebih berharga, keluarga, nyawa, bahkan jiwamu sendiri. Godaan untuk jalan pintas mungkin terasa manis di awal, tapi di ujungnya yang menunggumu hanyalah kesepian, penyesalan, dan kegelapan yang tak pernah puas. Karena dalam setiap perjanjian gelap yang kau kira menguntungkan, sejatinya kau hanyalah lauk tambahan di meja makan mereka. Dan itulah kisah tentang pesugihan mie ayam Bandung Agus. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa di balik aroma sedap dan rasa yang memikat, bisa saja tersimpan rahasia yang tidak sanggup kita cerna. Kadang, kita terlalu cepat memuji kelezatan, tanpa pernah bertanya, apa yang membuatnya begitu istimewa? Jika cerita ini membuat bulu kudukmu berdiri, mungkin itu tanda bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak kita sentuh, tidak kita cari tahu terlalu dalam. Karena sekali kau membuka pintu ke dunia gelap itu, jarang ada jalan pulang. Ingatlah, lapar bisa kau tahan, tapi rasa penasaran, itu yang sering membawa manusia ke akhir yang mengerikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu suka cerita-cerita horor nyata, mitos pesugihan, dan kisah kelam dari berbagai daerah di Indonesia, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke timon-timanmu yang berani, karena di sini setiap cerita bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa di dunia ini ada banyak hal yang berjalan di luar logika. Sampai jumpa di kisah berikutnya, kalau kau masih berani mendengarnya.